Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya tidaklah mudah. Banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya, khususnya pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah upaya bela negara. Apa sebenarnya hakikat dari bela negara? Mari kita simak di dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin, senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Bapak ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol subscribe. Bagi yang belum, silakan diklik tombol subscribe. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link PPT yang bisa kalian download di deskripsi box. Topik pembahasan kita kali ini akan membahas materi mengenai bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum mulai, jangan lupa untuk berdoa menuntut ilmu terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sekaligus teriring doa kita untuk Indonesia, semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir dan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah semoga diberikan kesabaran, ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Topik pembahasan kita kali ini memiliki dua tujuan pembelajaran. Pertama, menganalisis hakikat upaya pembelaan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kedua, menghargai perjuangan para pejuang bangsa dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pertama, kita akan membahas hakikat bela negara. Sebagai negara kepulauan, banyak sekali ancaman yang dapat membahayakan bangsa Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan upaya bela negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya apa hakikat dari bela negara? Secara singkat, dalam konteks Indonesia, bela negara dapat diartikan sebagai upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman, di mana upaya bela negara ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama di dalam pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, dan pasal 30 ayat 2. Selain di dalam Undang-Undang Dasar 1945, upaya bela negara juga diatur di dalam peraturan lain, yaitu Ketetapan MPR nomor 6 tahun 1973, Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000, dan Ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000. Lantas bagaimana peran warga negara dalam upaya bela negara? Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui beberapa hal. Pertama, melalui pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar militer secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib, dan juga pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Kita masuk ke dalam submateri yang kedua, yaitu perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
di mana yang seperti kita ketahui bahwa sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia itu telah mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Waktu itu Jepang mengalami kekalahan dengan sekutu, sehingga keadaan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan proklamasi inilah negara Indonesia lahir. Tetapi ternyata pasca proklamasi, perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir dalam memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut adalah sejumlah perjuangan fisik yang dilakukan dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ada pertempuran 5 hari di Semarang yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945, di mana peristiwa ini bermula ketika 400 tawanan Jepang di pabrik gula di Semarang memberontak ketika hendak dipindahkan. Berikutnya yaitu pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 yang terjadi karena latar belakang kekecewaan rakyat Surabaya yang merasa dihianati oleh pihak sekutu yang tergabung dalam Allied Force Netherlands East Indies atau disingkat AFNEI. Berikutnya yaitu pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945, di mana pertempuran Ambarawa ini menjadi saksi kemampuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman yang memukul mundur pasukan sekutu yang pada saat itu dipimpin oleh Brigjen Bethel. Berikutnya yaitu adalah pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945, di mana pertempuran ini ditandai ketika sekutu membebaskan pasukan Belanda yang menjadi tawanan perang. Ya, di mana tawanan-tawanan tersebut itu dipersenjatai kembali oleh Belanda dan menjadi tentara di Medan. Nah, sikap ini jelas dianggap melecehkan pernyataan kemerdekaan Indonesia dan memancing perlawanan pihak pemuda-pemuda yang ada di Indonesia khususnya. Berikutnya yaitu peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946, di mana peristiwa ini terjadi karena pasukan sekutu yang menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata dan disusul ultimatum agar tentara Indonesia meninggalkan kota Bandung bagian utara. Tetapi rakyat Bandung tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Berikutnya yaitu peristiwa Merah Putih yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1946, di mana peristiwa ini terjadi karena pasukan Nika atau pasukan militer Belanda ini mulai bertindak sewenang-wenang serta menahan sejumlah tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Hal ini mengundang reaksi dari rakyat Manado. Berikutnya yaitu Perang Puputan Margana yang terjadi pada tanggal 20 November 1946, terjadi karena pasukan Belanda mendarat di Bali, di mana Belanda ingin membentuk negara baru di Indonesia, yaitu negara Indonesia Timur, tapi ditolak oleh rakyat Bali. Selain perjuangan fisik tadi yang sudah kita ketahui, untuk mendorong dukungan dari dunia internasional atas dasar kemerdekaan Indonesia sekaligus menekan kedudukan Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali pasca kemerdekaannya, maka Indonesia juga melakukan perjuangan lain, yaitu melakukan perjuangan diplomasi. Apa saja perjuangan-perjuangan diplomasi tersebut? Pertama, melalui perundingan Linggarjati yang terjadi pada tanggal 10 November 1946, di mana hasil perundingan Linggarjati ini mengundang dukungan dan tantangan di dalam negeri Indonesia. Meski demikian, perundingan ini berhasil mengundang simpati
internasional. Berikutnya yaitu melalui Komisi Tiga Negara atau KTN, di mana pemerintah Republik Indonesia dan Belanda ini mengadakan perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1948, di mana perundingan ini dilakukan di atas geladak USS Renville atau kapal perang Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Jakarta. Ketegangan Indonesia dan Belanda ini semakin memuncak sesudah perundingan Renville. Kemudian diadakan lagi perundingan lain, yaitu perundingan Rom-Rogen pada 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Terakhir yaitu konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag antara 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi meja bundar ini menghasilkan beberapa persetujuan, antara lainnya yaitu mengubah bentuk negara Indonesia yang awalnya kesatuan dirubah menjadi serikat. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dikasih like-nya buat yang suka video kali ini. Boleh juga dikasih dislike-nya kalau kamu gak suka video kali ini. Jangan lupa di-share video kali ini ke banyak orang. Semoga saja video kali ini bisa menebar banyak manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tetap belajar dari rumah.